Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, dengan saya Fitri Ika. Senang sekali saya bisa hadir menemani waktu luang Anda dimanapun Anda berada, berbagi informasi dan wawasan seputar pribon Jawa. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Di video kali ini saya akan membahas tentang weton wanita jelmaan dari Dewi Sri, pembawa keberuntungan dan kemakmuran. Jadi weton ini adalah bibitnya jelmaan Dewi Sri nggih. Menurut kepercayaan orang Jawa, Dewi Sri itu adalah merupakan lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Maka tidak heran bagi yang hidup di pedesaan itu setiap sawahnya panen, melakukan yang namanya sedekah bumi ya. Dipercayai jika melakukan sedekah bumi itu hasil panennya nanti bisa berkah, juga sawahnya dijaga oleh Dewi Sri. Zaman dahulu saking pentingnya menghormati Dewi Sri, mereka tidak akan membuang makanan atau nasi ya, utamanya nasi atau padi. Jadi setiap anak turunnya itu selalu dibilangi, jangan membuang nasi. Kalau makan harus dihabiskan. Kenapa demikian? Karena menurut mitos, kalau membuang makanan atau nasi ya, itu Dewi Sri akan marah. Sehingga Dewi Sri akan mengutuk orang yang membuang nasinya. Kutukannya begini, barang siapa yang membuang aku nasi ya, maka suatu saat akan merasakan yang namanya kelaparan. Nah itu makanya orang tua zaman dahulu lek nuturi anak-anake ojo diguak makne, mending kalau ngambil itu secukupnya. Jangan berlebihan lalu kemudian sisanya dibuang. Atau kalau toh memang nasi itu turah ya, lebih baik dikasihkan sama binatang ternak. Misalnya dikasihkan ayam daripada dibuang secara cuma-cuma. Sebenarnya kalau kita melihat zaman dulu itu bagus ya ajarannya ya, supaya kita ini tidak mubazir ya, buang-buang makanan. Dari situlah orang-orang zaman dahulu mengajari tata cara ngajeni rejeki. Dan faktor apa yang menyebabkan weton-weton wanita ini disebut sebagai jelmaan dari Dewi Sri? Itu karena diantaranya adalah pembawaan lahirnya, karakternya, dan juga kewibawaan yang dimilikinya. Baik dulur, simak baik-baik weton mana sajakah wanita jelmaan Dewi Sri. Barangkali itu salah satunya adalah weton panjenengan. Yang pertama itu adalah weton Minggu Pahing. Minggu Pahing ini neptunya adalah 14. Wanita Minggu Pahing itu memiliki pemikiran yang panjang sehingga dia itu mampu terhindar dari masalah. Selain itu, Minggu Pahing ini adalah seseorang yang lebih banyak beruntungnya karena dia itu di bawah naungan Nuhan Rembulan. Yang kedua adalah weton Minggu Kliwon. Minggu Kliwon itu neptunya adalah 13. Wanita ini berkarakter pada umumnya pendiam, tapi menyenangkan. Dia juga seorang pemaaf dan juga pandai cari rezeki. Wanita Minggu Kliwon ini bisa dijadikan sebagai contoh yang baik, sebagai teman bicara yang baik, sebagai tempat bernaung, ataupun sebagai sumber pengetahuan karena di bawah naungan Sumur Sinobo. Yang ketiga adalah weton Senin Wage dengan neptu 8. Wanita Senin Wage ini karakternya gigih, kuat dalam pekerjaan dan juga memiliki pengaruh besar. Dia ini dalam hidupnya selalu ada saja rezekinya. Walaupun tidak banyak, tetapi bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena dia berada di bawah naungan Tunggak Semi.
Yang keempat adalah Slasa Wage dengan Neptu 7. Wanita ini adalah seorang pemikir yang ulung, fokus ke depan mengenai cita-citanya, dia harus kesampaian ya. Dan dia dalam segala hal itu baik dalam hal pekerjaan, makanya dia itu di bawah naungan Tulus Banyu. Selain itu dia juga selalu mendapat kemuliaan dan kehormatan karena di bawah naungan Satrio Wibowo. Yang kelima adalah Weton Slasa Pon dengan nilai Neptu 10. Wanita Slasa Pon ini cerdas dalam mengarungi kehidupan ya. Mereka ini walaupun rezekinya tidak banyak, kadang-kadang ya, tapi selalu ada saja rezekinya dari segala arah karena berada di bawah naungan Tunggak Semi. Dan juga kebahagiaannya ini besar sampai tua karena juga di bawah naungan Danguwatu. Yang keenam adalah Weton Rabu Wage dengan nilai Neptu 11. Wanita Rabu Wage ini bersikap adil ya dalam kehidupannya, dan juga kalau diajak ngomong, diajak curhat itu enak. Segala perilakunya itu bisa dibuat contoh sebagai sumber inspirasi maupun panutan ya, sumber pengetahuan, karena Rabu Wage ini adalah di bawah naungan Sumur Sinobo. Yang ketujuh adalah Weton Rabu Legi dengan Neptu 12. Wanita Rabu Legi ini selain memiliki banyak rezeki, segala perbuatannya baik, banyak pengetahuannya, dan juga jembaratine karena di bawah naungan Waseso Segoro. Juga dia memiliki pengaruh yang besar serta ditakuti oleh banyak orang atau disegani ya lebih tepatnya, karena dia juga di bawah naungan Gigis Bumi. Yang kedelapan adalah Weton Rabu Pon dengan nilai Neptu 14. Wanita Rabu Pon ini orang yang cekatan dan selalu berpikir untuk masa depan. Dia kehidupannya itu lebih banyak beruntungnya karena di bawah naungan Nohan Rembulan, dan dia ini selalu dihormati ya, terlihat berwibawa ya, karena juga di bawah naungan Satrio Wibowo. Yang kesembilan adalah Weton Kamis Kliwon dengan Neptu 16. Wanita Kamis Kliwon ini jika dia menetapkan pikirannya pada satu pekerjaan yang dia fokusi, maka apa yang dia inginkan harus tercapai. Nah, ini selain itu kehidupannya juga banyak rezeki, banyak pengalaman, juga seorang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas karena di bawah naungan Waseso Segoro, dan juga ditempatkan dalam hal apapun segala pekerjaan itu baik karena di bawah naungan Tulus Banyu. Yang ke-10 adalah Weton Jumat Kliwon dengan nilai Neptu 14. Wanita ini memiliki pemikiran yang matang sehingga pemikiran-pemikirannya ini bisa diandalkan ya untuk dijadikan suatu bahan pertimbangan. Istimewanya di situ. Dan juga kehidupannya itu penuh dengan keberuntungan karena di bawah naungan Nohan Rembulan, dan juga rezekinya ini terjaga walaupun kadang tidak banyak tapi ge enek sate. Karena itu dia di bawah naungan Tunggak Semi. Dan yang ke-11 adalah Weton Sabtu Legi dengan nilai Neptu 14. Ini wanita Sabtu Legi itu adalah orang yang pandai menghandle, mengatasi segala permasalahan ya, apalagi yang berhubungan dengan pekerjaan dan kehidupan. Nah, untuk Sabtu Legi ini dia hidupnya juga penuh dengan keberuntungan. Makanya dia itu di bawah naungan Nohan Rembulan, dan juga mereka ini adalah orang yang sangat berwibawa ya. Apa yang menjadi ucapannya biasanya ditiru oleh orang yang mendengarkannya, mudah sekali memberikan contoh-contoh yang baik bagi sekitarnya, dan kalau kita berbicara dengannya itu serasa kayak adem ayem gitu ya, karena juga di bawah naungan Sumur Sinobo.
Jadi itu tadi nggih dulur mengenai weton wanita jelmaan Dewi Sri, yaitu bibitnya Dewi Sri. Bukan untuk terlalu dihukumi, tapi bisa dijadikan sebagai motivasi. Karena informasi dan wawasan ini juga bersumber dari primbon yang mana dahulu sering sudah dipelajari oleh banyak orang zaman dahulu juga. Baik dulur, sekian tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Saya Fitri Ika, salam Fitka Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.